Beshem Haab Wehaben Weruah Hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang menaungi setiap langkah-langkah hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7 saja. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Saya akan baca ayat 5, lalu jemaat ayat 6, ayat 7 kita baca bersama-sama. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya terbeban untuk menyampaikan tentang hati dan pikiran. Karena manusia itu hidupnya dikendalikan oleh kedua hal ini. Dan acap kali kita tidak memperhatikan dengan baik. Bicara tentang hati dulu. Ya, kalau bicara hati, pasti semua yang hadir di sini punya hati, tapi belum tentu tahu letaknya hati itu di mana. Hati itu dalam bahasa Ibrani lev. Lev itu hati. Secara harfiah lev itu adalah lever. Tapi apa hati itu lever? Tentu tidak. Kalau lever kita sakit hati, levernya sakit. Juga tidak, saudara. Bahasa lain juga disebut libi. Libi itu artinya suara hati. Kita punya suara hati. Kata-kata lain dari bahasa Ibrani disebut kilia. Kilia juga hati. Hati yang berbicara. Yaitu kilia itu harfiahnya ginjal. Apakah hati kita itu ginjal? Tidak. Ternyata kita punya hati, tapi letaknya hati secara biologis, anatomi, kita tidak tahu letaknya di mana. Yang pasti, tapi semuanya punya. Kalau pikiran masih mudah, karena pikiran itu nous. Nous itu otak, ya, akal. Dan ternyata memang bisa tahu tempatnya.
Tapi jalannya pikiran nggak bisa tahu. Ya, kita tahu ada otak kanan, ada otak kiri. Ya, ada yang berpikir di situ. Dalam pengertian Alkitab, hati itu disebutkan di sini masalah yang paling utama. Sehingga manusia hidupnya tidak beroleh lagi damai sejahtera, sukacita, bahagia. Karena hati seringkali ada dua suara. Yezer hatop, suara yang baik. Lalu yezer hara, suara yang jahat. Harus kita akui yang lebih dominan adalah suara yang jahat. Semua ingin baik. Semua ingin tahu itu baik. Dan menyesal kalau melakukan sebuah kejahatan atau kesalahan. Tapi kecenderungan, nah arti kata kecenderungan itu kekuatan. Suara yang jahat ini jauh lebih dominan. Karena dosa itu telah menguasainya. Itu kecenderungan. Maka Tuhan menyesal. Kata menyesal, jangan saudara pikir dia menyesal yang sama dengan kita. Hari Tuhan tidak sama dengan hari kita. Tahun Tuhan tidak sama dengan tahun kita. Pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Hanya untuk kita sesama kita membicarakan tentang dia perlu pakai bahasa kita. Yaitu kita kalau melihat sesuatu tidak sesuai dengan keinginan tujuan kita, maka kita menyesal. Wayinachem, dia menyesal dalam arti dia menginginkan manusia itu sempurna dalam arti hidup bahagia menurut kehendaknya. Tapi dia tidak menyesal kalau dia menciptakan manusia, memberikan kebebasan, free will. Dan kebebasan manusia itulah yang seringkali menjebak kita untuk mencenderungkan hati kita kepada hal-hal yang tidak baik. Saya ingin bicara hati dulu. Banyak sekali kata hati di dalam Alkitab. Tapi saya hanya mengumpulkan 3 saja. Hati dalam arti wadah, tempat, perbendaharaan. Ya, bahkan secara harfiah kata-katanya di situ tempat menyimpan benda-benda yang berharga. Itu hati. Hati dalam arti wadah dan tempat ada 3 ayat yang menunjukkan. Yang pertama 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Kita lihat dulu bersama. Kita harus membaca firman, karena firman ketika kita baca, pekerjaan Roh Kudus bekerja di hati kita dan di pikiran kita. Amin. Ya. Jadi kita harus melihat itu. Karena Alkitab ini karya Roh Kudus. Ketika kita membacanya, Roh Kudus berperanan di situ. Memberikan kekuatan, memberikan pencerahan, memberikan keyakinan, memberikan keteguhan, bahkan memberikan semangat, penghiburan untuk langkah-langkah. Makanya perlu membaca firman Tuhan. Ya, meskipun orang berkhotbah mengutip, tapi tetap kita harus baca. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan, tolong sambung, Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu adalah tempat, hati itu adalah tempat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menguasai hati kita, Tuhan itu Bapa segala roh. Ya, dan tidak mungkin ada roh lain berani masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita masih dimasukin roh yang lain, itu tandanya hati kita belum tempat Roh Kudus sepenuhnya. Kita perlu mengadakan pertobatan. Ya. Sebab hati kita hanya tempat Roh Kudus. Tidak mungkin ada orang kerasukan kalau Roh Kudus berkuasa di hatinya. Roh Kudus tempatnya. Yang kedua, 2 Korintus pasal 2 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Tuhan yang hidup
bukan pada loh batu tolong sambung. Jadi hati kita ini tempat Tuhan menulis. Sekarang tidak ada lagi, tapi zaman saya SR masih ada batu tulis kan, yang ditulis dengan grip begitu yang mudah dihapus. Jadi ini batu tulisnya Tuhan. Hati kita ini batu tulisnya. Jadi tempat Tuhan menulis pesan-pesannya, firman-firmannya ditaruh dalam hati. Sehingga kita lain. Ejekan orang, fitnahan orang, orang merendahkan kita, menghina kita, enak aja kita simpan dalam hati. Itu salah besar. Mulai sekarang jangan simpan dalam hati. Ya, amin saudara. Firman Tuhan berkata, engkau biji mataku, engkau kesayanganku. Amin. Amin. Ya. Orang lain boleh berkata apa? Boleh kita dengar di telinga. Seperti orang tua katakan waktu kecil, masuk kanan keluar kiri. Oh, biar aja masuk kanan keluar kiri. Jangan simpan dalam hati. Karena hati kita hanya tempat tulisan firman. Tulisan firman tidak pernah merendahkan kita. Selalu mengangkat kita. Engkau anak kesayanganku. Engkau kulukis dengan segala upaya jari-jariku. Supaya hidupmu berjalan dengan baik. Jadi tidak boleh disimpan dalam hati. Orang boleh bicara apa saja, tapi biarkan pembicaraannya kembali kepada mulutnya. Jangan simpan dalam hati. Pasti saudara sudah tahu. Tapi kalau dia bilang I love you, simpanlah dalam hati. Ya, tapi kalau dia bilang saya I hate you, oh tidak ada di hati saya. Amin. Ya, saya sayang kamu, saya cinta kamu. Tapi kalau sudah beristri, ya, jangan lagi masuk lagi, karena sudah ada di tempat yang lain. Nah itu ini dikatakan, itu yang disebutkan. Yang ketiga, hati itu tempat terang Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 yang ke-6. Sebab Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Tolong sambung. Di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan. Jadi hati kita ini tempat terang Tuhan. Tidak mungkin ada kegelapan menguasai hati kita. Jadi 3 hal ini, setiap kali ada hal-hal yang buruk ingin masuk dalam hati kita, katakan engkau tidak punya tempat di sini. Sebab hatiku hanya 3 poin: roh Tuhan, tulisan Tuhan, terang Tuhan. Katakan, hatiku hanya buat roh Tuhan, tulisan Tuhan, terang Tuhan. Tinggallah dalam hatiku. Maka tidak mungkin kegelapan itu menguasai hatiku. Karena terang itu bercahaya, menguasai dan menaklukkan segala kegelapan. Itu hati. Bicara sebagai tempat. Sekarang pekerjaan hati. Pekerjaan hati juga ada 3. Ya, di dalam pengertian perjanjian lama. Yang pertama, tesufa. Tesufa. Hati itu tempat menyesal. Tidak ada orang menyesal di hidungnya. Ya, meskipun menyesal karena salah makan, tapi menyesalnya di hati. Tesufa, menyesal. Atau dengan kata lain, pertobatan. Saya ingin jelaskan sedikit. Menyesal, ya, semua orang menyesal. Ya. Tapi pertobatan adalah penyesalan yang memperoleh jaminan pengampunan. Itu pertobatan. Kalau penyesalan tidak beroleh jaminan pengampunan, maka itu bukan pertobatan. Maka kata-kata bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat, itu perkataan firman. Beda. Semua orang menyesal, tapi belum tentu bertobat. Bertobat adalah memperoleh jaminan. Saya kasih contoh. Dulu saya juga beragama, dan saya ingin hidup saya sungguh diterima oleh Tuhan. Banyak saya lakukan kebaikan-kebaikan, ya. Lalu saya tanya, apa jaminannya? Apa jaminannya bahwa saya diampuni, diselamatkan,
dipulihkan. Ya nanti aja, di hari kiamat, semua manusia akan diadili termasuk kamu. Kalau kebaikanmu nanti timbangannya lebih berat, kejahatanmu lebih sedikit, maka engkau selamat. Ketika bicara begitu, pikiran saya, berarti tidak ada kepastian dari sekarang dong. Tidak ada kepastian. Nanti, apalagi nanti sudah mati, sudah hari kiamat, gak bisa untuk pertobatan, untuk baliklah lagi, untuk memperbaiki keadaan. Jadi tidak ada kepastian. Lalu jaminannya apa? Gak ada jaminan. Karena tidak ada tanda apapun yang menjamin bahwa kita diselamatkan. Tapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ada tandanya? Ada. Dia serahkan tubuhnya, ya, dia curahkan darahnya, dia berikan nyawanya. Tandanya kita selalu makan dan minum, ya, tubuh dan darah Kristus. Ada tandanya. Itu sebabnya saya percaya Yesus. Karena ini kepastian. Kalau ada kepastian namanya tes supa pertobatan. Jadi hati bekerja. Karena kalau tidak, kita harus dapat jaminan. Yang kedua, pekerjaan hati, emuna. Emuna itu keyakinan, pengakuan, kepercayaan. Jadi kita mempercayai. Hati kita itu bekerja untuk menguatkan keyakinan kita, iman kita. Dia bekerja. Itu pekerjaan hati. Setiap engkau mendengar firman Tuhan, disimpan dalam hati, dia memberikan benih kekuatan dalam diri kita. Dan ketika kita nanti menghadapi segala sesuatu, dia membackup sehingga kita mampu dan kuat melawan itu semua. Dan yang ketiga, tefillah. Tefillah itu berdoa. Harfiahnya, tempat kita berbicara dengan Tuhan. Jadi doa itu, ya, bukan seremonial peribadatan. Doa itu tempat kita bicara dengan Tuhan. Kalau salah satu syarat beribadah menjadi Kristen, ya, adalah berdoa, itu seperti tuntutan hukum. Tapi kalau dikatakan doa itu adalah berbicara dengan Bapa di sorga, itu keperluan, bukan tuntutan. Jadi kita perlu. Karena itu gereja, saya, ya karena sudah umum diakui, oke. Tapi sebetulnya dalam prinsip pengakuan saya, gereja itu bukan rumah peribadatan. Tapi gereja itu rumah Bapa. Tempat anak-anaknya berkumpul. Beda. Kita semua kalau yang masih punya orang tua, pergi ke rumah orang tua. Pergi ke rumah orang tua itu, apalagi kalau orang tuanya kaya, ya, dia menjerahkan, berbicara dengan segala kebutuhannya. Dan pasti setelah ke rumah orang tua, pulang, dia mendapat jawaban, jalan keluar, kelepasan. Kalau kita anggap gereja ibadah kita sekarang ini adalah berjumpa, tefillah, bicara dengan Bapa, saya percaya kita pulang pasti tidak hampa. Kita beroleh segala sesuatu dari Bapa. Katakan amin. Itu penting sekali. Jadi itu yang disebutkan tefillah, tesufa, emuna, tefillah. Coba ucapkan tesufa, emuna, tefillah. Tempat kita bicara. Coba kalau anak-anak kita pergi ke rumah orang tua, ya, dengan cucu-cucu kita. Anak-anak berani, bukan lancang, buka kulkas, cari makanan kesenangannya. Coba kalau orang tua ke rumah anak, berani buka kulkas? Nggak berani, saudara. Itu bedanya. Jadi, ya, sekarang ini kita ibadah ini namanya ibadah, tapi kita katakan aku ingin bicara dengan Bapa. Amin. Doa itu bicara dengan Bapa karena ada kebutuhan. Bicara, bersekutu dengan Dia, memohon kepada Dia. Dan ketika bicara pasti beroleh jawaban. Jawabannya pasti jalan keluar. Percayalah, saudara pasti beroleh jawaban. Coba imani, berikan satu keyakinan, emuna. Keyakinan itu bertumbuh di hati kita karena kita meyakini. Jadi yang berbicara ini bukan soal umat dengan Tuhan, tapi berbicara relasi anak dengan
Bapa. Karena itu kita memanggil dia sebagai Bapa. Itu relasi, hubungan. Ya, karena itu beda tuntutannya, ketaatannya, itu bicara hati. Sekarang bicara pikiran dulu. Ya, pikiran tadi saya sudah bilang nous itu akal, sehingga bisa kita lihat. Itu pikiran. Tapi pikiran ini seringkali kita lihat, ya dia mulai bekerja. Dianoia. Nous itu akal, ya, atau otak, ya, tapi dianoia, dia berpikir, thinking. Dia mulai berpikir. Ketika kita memikirkan segala sesuatu dalam pikiran. Karena segala sesuatu dalam pikiran, maka pikiran itu memproses, bekerja. Itu proneo, dia bekerja. Saya kasih contoh gini. Apa yang kita pikirkan, itulah dirimu. Sekali lagi, apa yang kita pikirkan, itulah dirimu. Saudara ingin berhasil? Jangan pikirkan gagal. Jangan pikirkan engkau tidak bisa. Jangan engkau pikir bahwa engkau tidak mampu. Saudara bisa atau tidak? Begitu saudara bilang, saya tidak bisa, habis segala kemungkinan. Tapi saya akan coba, itu beda. Masih banyak kemungkinan. Makanya jangan katakan apapun, sebesar apapun di hadapan kepada kita, katakan. Jangan katakan aku tidak bisa, aku tidak mungkin, aku tidak mampu. Itu berarti saudara menutup dirimu untuk kemungkinan, kemampuan segala sesuatu. Ya, seringkali kan kita dengar orang malas selalu begitu. Maaf, nggak bisa. Maaf, nggak bisa. Itu berarti dia sudah menutup kemungkinan. Mulai sekarang jangan katakan itu. Kata-kata itu tidak boleh lagi ada dalam pikiran. Pikiran, aku bisa, aku mampu, aku mungkin. Semuanya ada kemungkinan. Itu yang disebut pekerjaan pikiran. Kenapa? Karena Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. Coba kita perhatikan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, tolong sambung. Demikianlah ia. Silahkan makan dan minum. Ya, jadi yang A saja. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau engkau menghitung dirimu tidak bisa, maka itulah dirimu. Itulah pikiran kita. Jadi jangan kita membatasi hidup diri kita oleh pikiran kita. Justru pikiran kita harus dimerdekakan, dibebaskan, dibesarkan dengan kemampuan. Dahsyat loh. Tuhan kasih akal itu dahsyat. Untuk kita mampu melakukan segala sesuatu di tengah dunia ini. Itulah anak-anak Tuhan. Kenapa penemu-penemunya itu selalu datang dari Israel? Karena mereka sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan berikan memampukan mereka. Amin. Itu dikatakan Amsal. Karena Amsal itu berkembang sekali. Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Ya, Ayub. Ya. Karena yang kutakutkan, coba, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, ya, jangan. Itu pikiran kita. Jangan kita membatasi diri kita. Jadi apa yang kita takutkan, itu yang terjadi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan ditipu, jangan-jangan jadilah itu. Jadi saya tidak berbicara tentang positive thinking, negative thinking. Saya berbicara tentang kekuatan firman yang ada dalam hati, yang ada dalam pikiran. Karena positive thinking atau negative thinking itu cara dunia. Tetapi cara firman adalah firman yang memberikan kekuatan. Nah, lalu apa yang harus kita pikirkan? Bukankah Filipi berkata, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Coba kita lihat bersama-sama. Coba kita melihat. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Nah, sekarang kita rubah redaksinya. Ya, kita rubah.
Coba ayat ini ditayangkan, ya kita lihat. Jadi saya rubah kalimat yang paling bawah tadi, coba. Kalimat yang paling bawah, pikirkanlah semuanya itu. Ya, coba itu kalimat, pikirkanlah semuanya itu. Coba ucapkan bersama. Apa yang dipikirkan? Coba lanjutkan. Kembali ke ayat pertama. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mulai saudara pikirkan itu. Amin. Supaya kita tidak terpengaruh pikiran kita oleh perkataan orang. Supaya hidup kita tidak diadili, tidak diponis oleh perkataan orang. Hidup kita harus menurut pikiran kita. Pikiran kita berbicara semua yang benar, semua yang mulia. Aku pasti berhasil, aku pasti mampu, aku pasti bisa, aku pasti memperoleh, aku pasti memperoleh jalan keluar, pertolongan Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi dalam diri kita. Itu firman Tuhan. Itu bukan motivasi. Itu firman Tuhan. Apa yang kau pikirkan itulah yang terjadi dalam dirimu. Kita pikirkan diri kita hal-hal yang terbaik. Coba kita rubah. Tuhan tolong saya. Rubah hati saya, rubah pikiran saya. Sehingga sungguh-sungguh aku memperoleh kekuatan. Kita terlalu banyak mendengar. Ya, nanti yang kedua saya berbicara tentang kekuatan mendengar. Kita mendengar, tapi seringkali yang kita dengar melemahkan kita, melumpuhkan kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kita dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran yang kita dengar. Termasuk perubahan-perubahan dunia sekarang ini. Saudara bebas karena kebebasan informasi dari mana saja. Tapi kalau kita sudah mempersenjatai, ya menguatkan pikiran dan hati kita, apa yang kita dengar, aku percaya Tuhan menjamin hidupku. Amin. Para ahli, para pengamat bisa saja bicara apa saja. Jangankan para pengamat dan para ahli, para saintis pun sekarang digugat karena ternyata temuan-temuan ilmiah masa lalu gagal dan salah. Banyak tulisan. Yang paling tulisannya teori Darwin. Manusia berasal dari monyet. Yang paling marah dengan Darwin adalah monyet. Karena monyet menunggu-nunggu teorinya. Sampai hari-hari ini dia tidak berubah-berubah, saudara. Marah sekali monyet itu, saudara. Iya. Yang ada manusia tingkah lakunya seperti, ya itu aja sudah yang ada. Jangan dibalik, saudara. Itu salah satu contoh. Jadi jangankan manusia. Ya, taruhlah umpamanya teori Darwin itu benar, manusia berasal dari monyet. Kita tunggu monyet supaya jadi manusia. Dan monyet sendiri menunggu. Maka saya percaya kalau hari ini Darwin masuk kebun binatang, dia pasti dikeroyok oleh monyet. Dan itu sudah digugat. Jadi semua tidak salah orang berhitung tentang ekonomi, tentang cuaca. Akan adanya gempa, akan adanya ini, semuanya mega trust dan segala sesuatu. Semua bicara mega. Saya bicara firman. Anak-anak Tuhan pasti selamat. Amin. Semua boleh terjadi. Ya. Karena alam itu mengadakan sirkulasi. Silakan saja. Tapi aku percaya, saya dijagai Tuhan. Saya dipelihara Tuhan. Sehingga Tuhan yang memberikan kekuatan. Begini, saya ingin cerita sedikit. Saya pelayanannya setelah emeritus lebih banyak ke desa. Menjangkau desa, khususnya di wilayah Jawa Barat. Karena saya besarnya dulu di Bandung, jadi saya kenal wilayah Jawa Barat itu. Sepak terjang saya juga sebagai pemuda organisasi dulu banyak di Bandung, jadi saya kenal. Satu saat saya pergi ke satu desa di pinggir laut di Cianjur,
namanya Jayanti. Saya berangkat dari satu kota Ciwidey, ya, berangkat ke sana dan nginap di sana. Nginap, tidak ada penginapan, di rumah penduduk sewa untuk bisa menginap. Waktu saya menginap di sana beberapa kali, satu pagi waktu saya membersihkan mobil untuk pulang ke Bandung, ada bapak-bapak yang parubaya mendekati saya. Sambil memegang tangan saya, dia bicara, "Maaf bah, ya, boleh ndak bagi ilmunya?" Bagi ilmu? Saya agak heran begitu. Iya. Nah, dia katakan, "Saya sejak Abah datang ke sini, setiap orang baru saya selalu mencoba. Saya uji dia. Saya coba. Tadi malam saya coba terakhir. Yang mengawal Abah terlalu banyak. Rumah ini seluruh halamannya penuh pasukan. Sampai ke pohon kelapa." "Hah? Masa iya?" "Maaf, saya ini pendeta Protestan yang tidak terlalu menekunin yang penglihatan itu." Ya, itu. Jadi memang ada kurang baiknya juga, saudara. Makanya kita harus hilangkan juga spirit roh Protestan, sedikit-sedikit protes, saudara ya. Ya, Tuhan itu memberikan. Nah, rupanya orang ini dukun terkenal di situ. Ya, masa saya bilang, "Iya, saya tidak bisa masuk, pasukannya penuh." "Karena itu Abah tolonglah, kasihlah ilmunya, kasih saya satu pasukan saja," katanya. Gitu. "Apa ilmunya?" Ya sudah, pendek kata bicara, proses situ, dan akhirnya dia percaya, terima Yesus. Itulah pos pelayanan kami yang terbesar. Sejak itu saya percaya, memang malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling rumah orang percaya. Gitu. Tapi sayangnya, saya baru percaya setelah dukun yang lihat. Nah, itu akibat Protestan tadi, saudara ya. Jadi ya bagus ajaran Protestan itu, tapi ya jangan terlalu kita protes. Ada hal-hal yang Tuhan bisa buat mampu di luar kemampuan manusia. Sebab hidup ini ada dimensi lain yang harus kita percaya. Dari situ saya mengimani dan saya percaya, apapun dunia boleh bicara tentang prediksi-prediksi dunia yang menakutkan, tapi jangan jadi berita itu. Beritanya adalah firman Tuhan. Masa depanmu di tangan Tuhan. Aku menyertai kau. Amin. Ya, saudara boleh lihat prediksi ekonomi, prediksi keuangan. Ya, Indonesia nggak terlalu ahli-ahli. Nah, yang kalau ada berita yang senang boleh didengar. Ternyata uang kita di seluruh Asia lebih kokoh dari uang yang lain. Yen pun gugur. Hebat kan uang kita? Nah, itu imanin. Gitu. Tapi kalau uang kita merosot, jangan diimanin, saudara. Ya, lewat saja. Amin. Jadi ada perkataan-perkataan baik. "Oh, engkau cakep sekali hari ini." Amin. Puji Tuhan. Tapi tunggu lanjutannya. Jangan-jangan ini buaya darat. Loh iya, jadi harus waspada seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Amin. Ya, saudara percaya banyak rumah tangga katanya kacau balau, hidupnya tidak benar. Ya, jangan takut. Saudara, bagaimanapun Alkitab berkata, ya, Alkitab berkata, suami itu kepala rumah tangga. Amin. Tolong suami-suami jangan terlalu takluk. Ya, suami itu kepala. Ada dicubit oleh istri di sebelah. Kata kenapa suami itu adalah? Sekali lagi apa? Kepala. Saya katakan, saya ini yang sudah menikah 56 tahun. Kasih nasihat. Suami itu kepala. Kalau kepala, ya, kata akhir yang paling menentukan kata suami. Istri boleh banyak ngomong, tapi kata akhir adalah kata suami. Pengalaman saya, perkataan saya selalu terserah mama, itu kata akhir.
Amin. No, pasti jangan amin ibu-ibu saudara. Iya, suami memang kepala, tapi kata akhirnya terserah mama. Oh iya begitu. Setiap pagi saya ditawarin makan oleh istri, mau mie, nasi goreng, nasi uduk, gitu. Saya bilang mie aja, dia bilang nasi goreng aja. Kata akhir terserah mama. Nawarin tapi kita di veto saudara. Lo ya nawarin itulah. Berbahagialah hai suami-suami yang menjadi kepala, sehingga kata akhirnya adalah terserah mama. Ini pengalaman yang 56 tahun. Ini pengalaman. Sebentar lagi 57 tahun. Saya berani ngomong gini karena dia tidak ikut. Kalau dia ikut jadi lain. Mari kita berdoa.